Oke, Mbak Lili bisa ceritakan kenangan Mbak Lili terakhir kali ketemu dengan kawan namanya Bimo. Oke. Aku ketemu terakhir kali Bimo itu seingatku itu di akhir bulan Maret, kita di sekitar halte Trisakti. Pada waktu itu saya sedang bekerja di Basis Jakarta Barat. Bimo adalah kurir kami yang bertugas untuk setiap minggu atau 2 minggu sekali cerita tentang update organisasi, juga tanya perkembangan apa yang telah kami lakukan di basis organisasian. Nah, itu adalah peristiwa terakhir kali ketemu Bimo. Dia bawakan aku selebaran 3 bintang rakyat, 1 kantong plastik. Terus aku menitipkan laporan hasil pengorganisasian selama Sabtu Minggu. Oke. Terus yang pertama aku ingat adalah pertama ketemu dan nanya, kamu udah makan belum? Aku bilang belum, karena waktu itu siang kita makan di sekitar itu di warteg. Terus dia bilang nambah. Oke. Terus setelah selesai dia tanya, dia cerita tentang peristiwa teman-teman, termasuk seingatku dia cerita juga tentang Herman, Jati, dan Resa yang tidak kembali. Nah, artinya ada sebuah kondisi yang cukup gawat di antara kita. Kita bicaranya masih di warteg dan pelan-pelan, tidak berani ngomong panjang. Aku nggak banyak bicara, aku dengerin saja apa yang terjadi. Dan itu situasi yang bikin merinding ya, cukup sulit saat itu karena Herman, Jati, dan Resa itu aku ketemu tanggal 12 Mei ketika deklarasi KNPD di LBHI. Aku masih menyaksikan wajahnya ketika di belakang, meskipun belum sempat ngobrol. Aku masih sempat bersapa dari jauh, hai gitu. Terus sekarang mendengar kabar dari Bimo bahwa mereka tidak kembali. Mbak bisa jelaskan kenangannya tentang Herman Hendrawan yang aktivis yang hilang. Herman Hendrawan dulu kita satu tempat sekretariat ya waktu di Surabaya. Jadi sehari-hari kita dekat sekali. Ya aku kenang adalah dia itu meskipun tampilan luarnya adalah kelihatan rapi, berlente, selalu dengan kacamata, kemeja dimasukin ke celana rapi gitu ya. Tapi sebenarnya itu kemejanya nggak pernah dicuci, yang dipakai dijemur doang. Terus dia nggak pernah ganti bajunya itu aja, jorok orangnya. Dan itu menyebalkan, sering kita marah-marah ke dia. Tapi dia orangnya lucu, baik gitu ya. Aku pernah punya pengalaman lucu adalah ketika baru bangun tidur, terus aku bikin kopi, itu udah mewah banget. Terus ketika aku meleng sedikit, gara-gara seingatku waktu itu mau ambil koran di sekretariat, ternyata kopiku sudah cangkir kopi itu sudah di tangan Herman dan dia habiskan. Dia terkenal sebagai tukang ngabisin kopi orang, nggak mau bikin tapi ngabisin. Nah itu kan aku sebel banget ya, tapi Herman cuma cengar-cengir seperti biasa. Terus aku bilang, man diancok kon, dia cuma cengar-cengir. Terus dia tahu bahwa aku marah banget, itu bikin jengkel ya, karena bayangin enak banget kan bangun pagi tiba-tiba ada kopi, dan itu ingat itu kopi terakhir yang bisa dibikin di dapur itu karena kopinya habis. Dan Herman nggak menyisakan titik pun buatku. Sampai kemudian aku diemin. Terus esoknya atau beberapa hari kemudian ketika kita ketemu di sekretariat yang lain, Ceritakan Mbak soal Wiji Tukul. Wiji Tukul, satu kenangan yang saya nggak bakal lupa itu ya. Aku pernah marah banget sama dia gara-gara dia meledekku borjuis kecil. Padahal aku tuh merasa aku sudah berjuang habis-habisan untuk mengalahkan borjuis kecil. Nah, hanya gara-gara aku mengeluh susah banget yang organisir buruh, nggak pengen dimaklumi juga, tapi kemudian dia dasar borjuis kecil itu bikin makel banget. Tapi ya begitu ya, kita nggak bisa, orangnya kan lucu baik gitu ya, jadi ya gimana mau marah sama dia, nggak bisa. Nah, ada satu peristiwa yang sampai sekarang nggak bakal aku lupa juga adalah dia kan nggak bisa bilang huruf R. Terus aku saat itu dengan kekanak-kanakanku yang polos dan
begitulah. Ya. Aku pernah suatu saat aku minta, Kang, aku bikinin dong puisi tanpa huruf R. Terus dia nggak menjawab, dia mukanya langsung merah dan dia diam. Itu aku kaget ya, karena aku merasa aku bercanda, dan aku dan dia bercanda itu hal yang biasa aja, sehari-hari kita juga bercanda. Tapi ternyata dia marah banget. Seharian itu aku nggak tegur, terus sampai besok-besoknya dia diem, sampai kemudian aku ketemu lagi beberapa hari kemudian. Aku bilang, Kang, suwon ya, Kang, sepurone ya, sing wingi. Apa wingi? Yang tanpa huruf R. Terus dia cuma senyum-senyum. Agustus 1996. Aku masih ketemu terakhir ketika tanggal 12 Maret 98, di hari ketika kemudian dia diculik. Waktu itu adalah deklarasi KNPD di LBHI, tapi kita nggak sempat bercakap-cakap, kita cuma papasan di ruang belakang di LBHI. Dari jauh cuma sempat saya hai dari jauh. Terus sudah, setelah itu kita mendengar kabar bahwa dia diculik. Kapan? Oh, itu terakhir. 12 Maret 1998.